Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratul karam muhtaram para jamaah sekalian, rahimakumullah, sholihin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana biasanya setiap pekan, meskipun pekan yang lalu kita absen ya karena ada halangan, pekan ini kita kembali berjumpa atau kembali berkumpul untuk mengkaji hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan barangkali pekan yang terakhir ya di bulan suci Ramadan. Hari-hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak ada harapan kita melainkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh syafaatul husna beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai membaca hadis yang nanti akan kita baca, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita niatkan sebagai doa wabil khusus. Kita kirimkan pahalanya untuk para orang tua kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus pengarang kitab Bulughul Maram min Adillil Ahkam, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga pengarang kitab Misbahus Shalam bi Syarh Bulughul Maram min Adillil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kedua beliau tersebut bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sallallahu ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaidan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Fatihah yang kedua, mari sama-sama kita baca. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang bermanfaat buat keluarganya, buat bangsanya, buat negaranya, buat masyarakatnya, dan juga buat agamanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itilkan niyyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sampai 2 pekan yang lalu kita telah sampai di hadis yang ke-6, masih kitabnya kitab Siap atau kitab puasa ya. Apa? Dari apa? Dari Bu Haji Asep. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi untuk ibunda kita, Ibu Hajah, Ustazah Hajah Maimunah atau Ibu Hajah Asep. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau ini dalam senantiasa kesehatan yang paripurna, dan Allah bahagiakan beliau dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan infak yang diberikan ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli min salih Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tilkan di al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna a'rabiyyan, bahwa satu hari ada seorang Arab Badui. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan Arabiyyan berarti orang Arab. Orang Arab di mana yang tinggalnya menetap ya, atau mukim. Tapi kalau disebut Arabiyyan adalah orang Arab yang hidupnya apa tuh? Berpindah-pindah atau nomaden, yaitu para penggembala ya. Ini orang Arabiyyan atau orang Arab Badui. Jadi seorang Arab Badui yang hidupnya tidak menetap, dia hidupnya ya bisa pindah-pindah ya, sesuai dengan di mana oase atau air itu berada, dan juga sesuai dengan kemana gembalanya itu menjelajah ya. Seorang Arab Badui ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka seorang Arab Badui tersebut berkata, inni ra'aitul hilala, aku melihat hilal atau bulan sabit atau bulan baru di awal bulan suci Ramadan. Setelah dia mengaku melihat hilal, faqala, maka ia mengucapkan atau ia bertanya, faqala,
Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian apa? Bertanya. Jadi orang Arab Badui bilang, saya melihat hilal. Maka Nabi tanya, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Apa maksudnya? Ente emang orang Muslim atau bukan? Seperti itu. Atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya dia sudah masuk Islam atau belum? Qala na'am, ya. Orang Badui jawab, iya saya sudah bersyahadat. Saya sudah bersyahadat tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah. Qala, kemudian Nabi nanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Jadi lengkap nih ya, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Qala, Arab Badui ini menjawab, na'am, ya. Saya juga telah bersaksi bahwa engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi jelas berarti yang bersaksi ini adalah seorang Muslim. Seorang apa? Seorang Muslim karena sudah bersyahadat tauhid dan bersyahadat Rasul anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Qala na'am, Arab Badui ini bilang, iya saya udah syahadat. Qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'adzin fin nasi ya Bilalu ayyasumu ghadan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa'adzin fin nas, kalau begitu umumkan kepada manusia, ya Bilalu, wahai Bilal, ayyasumu ghadan, bahwa kita akan mulai puasa esok hari. Jadi artinya kesaksian si Arab Badui ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia hanya hanya satu orang ya. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wa rajjahan Nasa'i irsalahu, akan tetapi menguatkan hadis ini atau hadis ini dikuatkan oleh Imam Nasa'i irsalahu, mengenai status kemursalannya. Apa itu mursal? Yaitu minhu sahabiyun saqat, yaitu hadis yang di level sahabat itu ada yang gugur ya atau terputus. Ini menurut Imam Nasa'i hadisnya mursal. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dharni amin. Al-a'rabu sukanul badiyati. Pengertian Arab adalah penduduk apa? Kampung, badiyah, penduduk orang Arab Badui. Wa aglabuhum jaffatan, dan biasanya mereka itu jaffatan. Wa yuqalu man bada jaffan, yaitu orang yang apa? Biasanya jaffatan itu apa ya? Penampilannya lusuh ya. Penampilannya lusuh, dan dikatakan demikian man bada jaffan, itu orang kampung yang ya karena hidupnya berpindah-pindah ya, itu lain sama orang yang Arab yang menetap. Itu lebih kumel biasanya ya, seperti itu. Wa hadzal hadisu dalilun lisyafi'i, hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, fi qabuli qaulil wahidi fis shaumi, bahwa kesaksian satu orang itu dapat diterima untuk menetapkan dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena hadis ini yang bersaksi hanya satu orang. Di hadis sebelumnya dikatakan bahwa saksi yang mencukupi untuk dianggap sebagai sebuah persaksian laki-laki mesti dua orang, seperti di dalam ayat suci Al-Quran. Dan kalau perempuan mesti empat orang.
Tapi di hadis ini kesaksian satu orang itu cukup atau memadai untuk dijadikan pegangan dimulainya satu hukum dalam hal ini adalah memulai puasa di bulan suci Ramadan. Waqad qabala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khabar al-a'rabi ba'da su'alihi an syahadataini. Dan sungguh Rasulullah SAW menerima pemberitaan atau kesaksian orang Arab Baduy ini setelah beliau menanyakan kepada Arab Baduy tersebut tentang apakah Arab Baduy itu sudah bersyahadat atau belum, dan dijawab oleh si Arab Baduy bahwa Arab Baduy tersebut telah bersyahadat tauhid maupun bersyahadat Rasul. Wa fihi, dalam hal itu, al-iktifa'u bi syahadatil badawi, bahwa cukuplah kesaksian seorang atau syahadatnya orang Arab Baduy. Wa man zaharahul Islam, juga orang yang secara zahir adalah apa? Menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Qala Abu Isa At-Tirmizi, berkata Abu Isa At-Tirmizi, yaitu Imam At-Tirmizi, mengatakan hadis Ibnu Abbasin fihi ikhtilafun, bahwa hadis Abdullah bin Abbas ini ada ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat di antara ulama. Wa rawa Sufyanu As-Tsauri wa ghairuhu an Sammakin an Ikrimata an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan As-Tsauri dan selainnya dari Samak, dari Ikrimah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalan, dalam keadaan mursal. Apa maksudnya ya? Berarti ada nama sahabat yang terputus ya. Wa kadza ashabu Sammakin, dan begitu pula sahabat Samak rawau an Sammakin an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Samak, nama orang ya, ini merewatkan dari Samak, dari Ikrimah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu ala hadzal hadisi, dan mengamalkan hadis ini inda aktsari ahlil ilmi, menurut para ulama, qalu, mereka mengatakan taqabbulu syahadati rajulin wahidin fi siyami, bahwa kesaksian satu orang laki-laki dalam menentukan awal puasa itu diterima. Tidak mesti apakah mesti dua saksi. Wa bihi yaqulu Ibnu al-Mubarak was-Syafi'i, dan dengan demikian pula berkata Ibnu al-Mubarak dan Imam Syafi'i, wa Ahmad wa ahlul Kufati, dan juga Imam Ahmad dan ahli Kufah atau ulama ahli Kufah yang ada di Irak dulu ya. Qala Ishaq, Imam Ishaq mengatakan la yusamu illa bi syahadati rajulaini wa lam yakhtalif ahlul ilmi fil iftari annahu la yuqbalu fihi illa syahadata rajulaini. Imam Ibnu Ishaq mengatakan tidaklah dimulai puasa kecuali dengan dua orang saksi laki-laki. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, hari sebelumnya, bahwa saksi itu mesti dua saksi atau dua orang. Tapi di dalam kasus hadis ini satu orang saksi itu dianggap cukup. Walam yakhtalif ahlul ilmi, dan ulama juga tidak berbeda pendapat fil iftari,
mengenai masalah berbuka puasa atau memulai apa tuh? Menentukan tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, annahu la yuqbalu fihi illa syahadat rajulaini, bahwasanya tidak diterima kecuali mesti ada 2 orang saksi. Jadi apa? Kalau mulai puasa 1 orang saksi itu cukup. Ini menjadi bagian yang diikhtilafkan oleh para ulama, atau ada perbedaan pendapat menurut para ulama. Sebagian ulama katakan mesti 2 orang saksi, tapi Imam Syafi'i tadi dikatakan dan juga Imam Ahmad boleh 1 saksi pun dianggap cukup untuk menentukan awal Ramadan. Karena itu masalah khilafiyah atau masalah ikhtilaf di antara para ulama. Akan tetapi kalau untuk menentukan awal atau berakhirnya Ramadan, atau menentukan tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, di antara ulama enggak ada ikhtilaf, enggak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat harus 2 orang saksi. Nah, itu bedanya ya. Jadi ngawalin Ramadan itu 1 saksi dianggap cukup kalau dia melihat hilal, tetapi kalau mengakhiri Ramadan harus mesti ada 2 orang saksi yang menyaksikan hilal atau bulan baru di awalinya tanggal 1 Syawal. Wal hadisu rajahan Nasa'i irsalahu i'timadan, dan hadis ini menguatkannya Imam Nasa'i akan status kemursalannya i'timadan, karena beliau berpegang teguh ala anna tajriha, bahwasanya tajri, apa itu tajri? Yaitu melemahkan atau mengunggulkan, atau ya melemahkan, saya enaknya mengartikannya bahwa melemahkan status sesuatu itu atau status hadis, muqaddamun ala ta'dili, itu harus didahulukan daripada apa? Ala ta'dil, di atas meluruskannya atau mentakdilkannya. Jadi dalam disiplin ilmu hadis ada namanya ilmu al-jarah wa ta'dil. Yaitu jarah itu asli katanya adalah luka ya, atau bisa dikatakan sebagai satu kecacatan. Kalau rijal hadis atau perawi hadis dia mempunyai jarah, maka hadisnya bisa berakibat, hadis yang diriwayatkannya berakibat statusnya dhaif atau lemah. Tapi kalau perawi hadis ini ta'dil atau lebih banyak adilnya, maka hadis tersebut bisa menjadi hadis yang sahih. Nah, dalam disiplin ilmu hadis itu para ulama sudah mengarang satu kitab, ada namanya kitab misalnya Al-Jarh wa Ta'dil. Di kitab tersebut itu disebutkan bahwa si A ini orangnya begini. Sisi negatifnya misalnya, si A ini misalnya kelakuannya seperti ini yang agak buruk, maka dalam disiplin ilmu hadis orang tersebut dikategorikan sebagai al-jarah, yang mempunyai apa? Kelemahan atau kecacatan. Nah, pada kesempatan lain disebutkan misalnya si B ini orangnya begini. Itu biografinya disebut. Yang mengindikasikan orang tersebut lebih banyak apanya? Ta'dilnya atau keadilannya atau kebaikannya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh dia berstatus adalah apa? Sahih. Nah, dalam situasi yang demikian, kalau ada 2 pendapat yang bertentangan mengenai orang yang sama, maka yang didahulukan adalah sifat-sifat yang menyatakan bahwa orang tersebut buruk. Misal si A dinilai oleh ulama yang satu, si A ini adalah punya cacat, sementara ulama yang lain menilai si A ini adalah orang yang baik. Kalau keadaan seperti itu, maka yang harus diambil adalah pendapat bahwa orang tersebut mempunyai cacat. Itu ya dalam hadis begitu. Kenapa? Ini demi kehati-hatian. Artinya apa di sini? Apa nih istilahnya?
Ya sebenarnya ya seperti suuzon, tapi bukan suuzon ya, karena itu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Jadi mengedepankan penilaian yang merendahkan daripada penilaian yang mengunggulkan orang tersebut. Itu dalam definisi ilmu hadis. Jadi bukan suujon ya, ini artinya bukan suujon sama orang. Karena ini masalah hukum, maka orang yang membawa konsekuensi hukum itu memang harus dijamin orang tersebut integritasnya atau kebersihannya memang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, karena ini konsekuensinya adalah hukum agama. Jadi kalau masih ada sifat orang remeng-remeng, apalagi ya, itu bisa dikatakan majhul ya. Hadisnya bisa dhaif karena orangnya majhul. Apa majhul? Karena sifat-sifatnya tidak diketahui apakah dia orang baik, apakah orang buruk. Jadi singkatnya gini, kalau ada si A membawakan hadis, ulama yang satu mengatakan si A ini baik, tapi ulama yang satu mengatakan ini buruk, maka dalam menetapkan status hadis tersebut, maka kita anggap orang itu adalah apa? Orang itu adalah buruk. Kenapa? Karena jangan sampai meskipun ada orang menilai orang itu baik, jangan sampai hadis ini lolos menjadi satu produk hukum yang ternyata misalnya faktanya pada dasarnya orang itu ternyata buruk, maka kita memakai produk dari orang yang buruk. Nah, hadis menjaga itu, atau disiplin ilmu hadis menjaga jangan sampai produk hukum itu lahir dari orang yang sebenarnya keadaannya adalah atau integritasnya adalah buruk. Maka kata Imam An-Nasa'i, an-tajriha muqaddamun ala ta'dil, bahwasanya melemahkan integritas seseorang itu harus didahulukan daripada mengunggulkan integritasnya, seperti itu. Wal hadisani yadullani ala qabuli qaulil wahidi fi isbati Ramadan, dan kedua hadis, baik hadis yang kelima maupun yang keenam yang kita baca ini menunjuki bahwasanya diterimanya kesaksian satu orang dalam menetapkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa ma'adzalika, maka beserta hal yang demikian itu, fal ikhtilafu muharrarun qabla hadza, bahwasanya ikhtilaf mengenai perbedaan mengawali bulan suci Ramadan, apakah cukup satu saksi atau mesti dua saksi, itu telah diuraikan sebelum ini, yaitu bahwa kalau menetapkan awal Ramadan ada perbedaan di antara ulama, satu mengatakan cukup satu saksi, pendapat lain mengatakan harus dua saksi. Tapi mengakhiri Ramadan semuanya sepakat, nggak ada khilafiyat, harus ada dua orang saksi melihat hilal atau bulan baru. Itu ya kesimpulan hadisnya. Dan dalam disiplin hadis yang ini penting ya, ini juga bisa di apa? Makanya ada beberapa keadaan yang dibolehkan kita membicarakan kejelekan orang lain. Apa saja itu? Pertama adalah ketika kita bersaksi di pengadilan. Boleh menceritakan kejelekan orang lain kalau diminta oleh hakim ya. Atau kalau kita bersaksi. Ya di luar itu haram, enggak boleh yang namanya gibah, ngomong-ngomongin orang. Di luar pengadilan itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita diminta bersaksi, apakah betul orang itu memang orang yang jahat seperti dituduhkan oleh jaksa penuntut umum? Kita harus ungkapkan fakta yang sebenarnya. Kalau misalnya yang buruk, kita harus bilang buruk. Itu boleh. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, boleh kita mengungkap kejelekan orang dengan niat sebagai nasihat agar orang lain tidak terjerumus oleh tipu daya orang tersebut. Cuma jangan di forum umum ya. Misal ada seseorang, saya nih ada urusan bisnis sama si A. Misal nih orang ya,
Nah, saya mau nanya mente, si A itu sebenarnya gimana sih orangnya sebenarnya? Boleh kita aja jawab. Agar apa? Agar jangan sampai kalau orang itu benar, kita katakan benar. Kalau misalnya buruk, kita katakan buruk. Kalau dia buruk, boleh kita katakan, jangan kerjasama bisnis sama dia aja. Jangan, orangnya suka bohong, orangnya suka ingkar janji. Boleh kita katakan begitu. Kenapa? Agar jangan sampai orang yang bertanya kepada kita ini terjerumus dan dia apa? Bisa dirugikan karena hal itu. Itu kalau ditanya ya, tapi jangan kalau nggak ditanya ya jangan. Kalau nggak ditanya ya jangan. Seperti itu. Itu beberapa keadaan yang membolehkan kita membicarakan keburukan orang lain. Di luar konteks itu ya sama sekali nggak boleh. Makanya Nabi pernah bersabda, man satara aiba ghairihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa orang menutupi aib orang lain atau saudaranya, maka nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Artinya apa ya? Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak ngomongin aib orang lain. Tapi ngomongin aib orang lain itu diperbolehkan dalam konteks kita bersaksi di pengadilan atau kita dimintai pendapat oleh orang yang hal tersebut kita sampaikan dalam rangka menasihati agar orang tersebut tidak terjerumus dalam apa? Dalam kesusahannya. Orang yang mengangkat beban orang mukmin yang lain, maka nanti beban kita juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi konteksnya harus pas ya. Di mana hal-hal yang boleh, dan ini harus menjadi prinsip kita. Di mana tempat yang boleh, di mana tempat yang tidak boleh.